Kalau orang Indonesia tuh kalau belum makan daging sama nasi, kayaknya belum makan. Iya, kayak ada yang kurang ya, Pak? Kayaknya ada yang kurang, kayaknya belum kenyang gitu. Ya, tapi tetap harus makan sayuran. Gitu, tetap oke ada sih. gado-gadonya. Yang utamanya. Masakan Indonesia adalah satu, ya, masakan yang udah the best, udah diakui di seluruh dunia paling enak. Cara pengolahannya itu paling ribet. Paling membutuhkan ketelitian dan paling membutuhkan waktu. Kerja keras yang kita sudah lakukan dari zaman nenek buyut kita, dijaga. Ya, mohon dicoba dan harusnya sih disukai. Iya, udah nggak usah disuruh, ayo suka dong. Harusnya sih udah otomatis suka dengan masakan Indonesia. Balik lagi dengan saya Fizli Putri di program Sosok. Nah, kali ini kita akan mengulik langsung dan ketemu langsung dengan main behind dari saladnya Indonesia yang cukup legend di Indonesia. Nah, kali ini kita akan ketemu Bapak Daniel Suryadi. Halo Pak. Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa baik. Wah, Pak, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng tentang gado-gado Cemara. Atas kunjungannya dan reviewnya. Iya, jadi gado-gado Cemara sendiri ini boleh nggak sih Pak diceritain awal mulanya itu dibangun tahun berapa dan kenapa akhirnya membuat gado-gado Cemara? Kalau kita lihat di brandnya Gado-Gado Cemara sejak 1947 itu langsung tahu dari tahun berapa. Nah, itu tahun 1947 itu berdiri di Jalan Cemara oleh nenek kami, Ibu Niawati Setiawan. Karena memang ada di Jalan Cemara, jadi orang bilangnya itu, oh itu gado-gado di Jalan Cemara. Akhirnya nama Cemara itu yang kita ambil jadi brand kita sampai sekarang dan sudah kita patenkan Cemara, Gado-Gado Cemara. Iya, sebagai merek gado-gado kita. Ya, jadi asal muasalnya dari situ, dari Jalan Cemara. Oke. Dengan durasi waktu udah dari tahun 1947, itu kan kurang lebih berarti udah hampir 80 tahun lebih ya, Pak? Hampir ya? 70-an lah, hampir 80 tahun. Saya ngitungnya ada lemot. Bagaimana akhirnya Bapak bisa menjaga keutuhan konsistensi dari performanya Gado-Gado Cemara? Ya, dari zaman dulu sampai sekarang, apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya kita, ya kita harus bawa sampai sekarang. Jadi untuk makanannya sendiri, untuk gado-gadonya sendiri, semua bahan bakunya ya kita duplikat dari yang zaman dulu. Gitu, kita pelajari. Terus kalau zaman sekarang ya kita benar-benar formulasikan dengan ukuran yang tepat, ya cara masaknya, suhunya, ukurannya. Nah, ya kita harus seperti itu karena kita nggak bisa bergantung lagi sama keahlian dan kepandaian orang zaman dulu. Ya, akhirnya kita sekarang mesti duplikasi dengan takaran dan ukuran dan teknologi yang saat ini kita pakai. Menurut berita yang beredar itu, Gado-Gado Cemara terkenal sebagai usaha keluarga. Dan katanya bahkan udah turun-menurun, Pak. Nah, ini Bapak udah turunan keberapa ini, Pak? Saya udah turunan 1, 2, ketiga. Ketiga, saya berarti cucunya nenek saya yang ada fotonya di situ. Ibu Niawati. Jadi waktu itu tahun 1947 Ibu Niawati buka di Jalan Cemara. Dia menikah dengan Bapak Lim Eng Hock. Bapak Lim Eng Hock itu adalah omnya papa saya. Saya namanya Lim Kechun. Itu. Nah, setelah itu mereka berusaha berbisnis gado-gado tahun 1965-an. Karena usaha papa saya, usahanya si Lim Kechun itu kurang bagus, dia akhirnya bergabung sama nenek, itu kerja sama nenek gitu. Nah, setelah itu waktu tahun 2000 nenek meninggal. Jadi akhirnya usahanya diteruskan oleh papa saya. Itu tahun 2000. Habis itu diteruskan oleh ibu saya setelah papa saya meninggal, dan terakhir tahun 2014 saya yang terusin. Berarti generasi ketiga ya, benar ya? Iya, ketiga apa keempat ya? Ketiga. Sebenarnya kalau secara kepemimpinannya mungkin 4, Pak. Empat. Tapi kalau generasi ketiga. 3. Oke, benar. Nah, itu kan tadi ada 3 generasi dan juga 4 kepemimpinan. Nah, untuk tempatnya sendiri, Pak, ini kan tadi Bapak bilang yang pertama ya?
Sebelumnya dari pertamanya di Cemara. Pertamanya di Jalan Cemara. Terus tahun 1960 pindah ke sebelah Pasar Boplo. Makanya orang suka bingung tuh nyebutnya ini gado-gado Cemara atau gado-gado yang di samping Pasar Boplo gitu kan. Ternyata fix ini berbeda ya, Pak? Beda. Ini namanya gado-gado Cemara. Udah terdaftar di Haki Cemara namanya gitu. Ya, terus ya karena itu bukan tempat kita sendiri, kita masih nyewa ya, akhirnya kita pindah lagi tahun 2000 itu di Jalan Wahid Hasim nomor 10. Ya, tempatnya itu juga mau dipakai lagi sama orang. Tahun 2011 akhirnya kita pindah dan menetap di sini Jalan Tanah Abang 5 nomor 36. Inilah istilahnya tempat sepuhnya ya, tempat awal-awal gitu ya, untuk akhirnya punya sendiri, jadi HQ-nya lah ya, Pak. Ya, nah kalau di sini udah nggak bisa pindah-pindah lagi karena dapur pusatnya kita ada di sini. Oh, jadi ada dapur pusatnya juga ya, ada Pak? Dapur pusatnya juga. Oke. Nah, saya juga mau tanya, Pak, kalau misalkan bagaimana sih menjaga stabilitas, walaupun ini warisan kan, Pak? Sebenarnya kan yang susah itu bukan membuat tapi mempertahankan warisan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, strategi apa yang Bapak lakukan sampai akhirnya Bapak bisa sustain dengan warisan ini sampai akhirnya sekarang bisa tetap bertahan? Ya, dari resep dan formulasi yang diberikan oleh emak, ya oleh nenek saya, ya. Ya kita berusaha mencari bahan baku yang sama dan membuat dengan metode yang sama persis seperti yang emak bikin, ya. Tentunya ada beberapa hal yang kita udah nggak bisa ikutin, ya. Contoh ngulek, ya. Karena permintaan begitu banyak yang cepat, kita udah nggak bisa lagi ngulek satu-satu. Jadi akhirnya kita alih fungsikan ke teknologi giling dan blending. Dan spinning. Rasakan, Pak? Harusnya enggak. Ya, tapi selama ini yang saya cobain, saya QC melalui sensorik tidak merubah rasa. Gitu. Terus untuk bahan-bahannya ya semuanya sih masih sama ya, kecuali memang kalau untuk bahan-bahan yang dari pabrikan, contoh emping gitu. Emping dulu pabriknya ada, namanya pabrik A misalnya. Terus pabriknya udah nggak produksi lagi, masa saya nggak produksi gado-gado? Ya kan, ya mau nggak mau saya harus cari supplier lain yang masih memproduksi emping, yang kurang lebih rasanya harus mendekati sama, lebih baik atau paling tidak sama lah. Gitu. Ya itu yang kita lakukan setiap hari. Gitu. Kan orang pasti nanya nih, Pak, karena gado-gado sendiri itu memang udah makanan turun-menurun kita lah. Nah, Bapak kan membranding sebagai gado-gado Cemara dengan durasi eksistensi yang udah lama juga. Apa sih, Pak, yang membuat gado-gado Cemara berbeda dengan gado-gado yang lain, mungkin dengan brand yang level sejenis atau mungkin yang ada di pinggir jalan? Oke, jadi gado-gado sendiri itu ya bahannya kurang lebih sama ya dengan gado-gado yang lain ya. Ya mungkin yang menjadi perbedaan dari kita adalah cara dan sistem yang kita terapkan. Jadi contohnya nih, kalau kacang tanah kita pilih yang seragam, yang semuanya ukurannya 7 mili. Supaya nanti ketika digoreng itu mempunyai tingkat kematangan yang sama. Nggak ada yang lebih gosong, nggak ada yang lebih nggak mateng gitu. Terus juga setelah digoreng juga kita spinner sampai minyaknya benar-benar kering. Ya, jadi udah setelah di spinner kita keringkan minyaknya, kita giling. Jadi bentuk kacangnya itu udah bubuk, udah kayak powder. Gitu, kayak bubuk Milo. Makanya gitu. Halus banget. Halus banget, iya. Gak ada grindil-grindilnya. Masih ada grindil-grindilnya, tapi yang penting adalah jangan ada minyaknya. Iya. Gitu, jangan ada minyaknya. Nah, setelah itu kita gabungan lagi dengan bahan-bahan yang lain seperti misalnya gula Jawa, gula merah. Itu juga gula Jawa, gula merahnya kita pastikan jangan sampai ada kotoran sama sekali, karena itu juga bisa mempengaruhi rasa. Jadi ketika disaring itu benar-benar mulus, tidak ada kotoran. Nah, itu memang supplier khusus ada. Gitu. Terus juga kita masih pakai asam Jawa ya, dari buah asam yang masih utuh ya. Terus kita juga pakai jeruk limau sama garam. Dan jadi itu benar-benar semuanya adalah plant based, nggak ada unsur hewaninya sama sekali. Berarti memang konsisten untuk orang-orang yang vegetarian ya, Pak? Iya, kalau untuk gado-gado kita 100% vegetarian. Tidak ada unsur hewani sama sekali. Terasi, udang, ikan nggak ada di situ. Jadi benar-benar buat teman-teman yang memang mau menjalani gaya hidup vegetarian, makan gado-gado Cemara cocok banget. Ya, aku juga sering beli, Pak, sejujurnya. Makanya waktu saya akhirnya punya kesempatan untuk ngobrol sama Bapak, saya itu penasaran apa sih yang membuat
gado-gado Cemara ini menurut saya pribadi tuh dia lebih apa ya, nggak terlalu mateng gitu kan, dia light kayak gitu. Sebenarnya apa sih mungkin resep khususnya atau resep rahasianya yang membuat gado-gado Cemara tuh akhirnya lumayan viral di kalangan online. Kalau offline saya jujur baru tahu ternyata gado-gado Cemara tuh punya tempat offline. Iya, punya offline. Kira-kira ada berapa tempat sih Pak sebenarnya cabangnya? Kita cabangnya ada 4. Ada 4. Jadi di sini nih yang kita tempati sekarang ini di Jalan Tanah Abang 5. Ini bisa dine in juga di sini, sekaligus juga dapur sentral, dapur pusatnya kita. Untuk mendistribusi bahan-bahan mentah ke cabang-cabang yang lain. Terus kita juga ada di Setiabudi One Building, terus di daerah barat ada di City Walk Gajah Mada, terus daerah selatan ada di Jalan Walter Mongin Sidi. Oh, itu daerah-daerah yang cukup banyak orang kerjanya ya Pak? Orang kerja dan kebanyakan memang lebih concern ke gaya hidup sehat. Oh, oke. Berarti memang mungkin gado-gado Cemara sendiri punya target audience ke orang kantoran kali ya? Ya kurang lebih seperti itu, orang-orang yang mungkin yang udah berpikir sepertinya hari ini saya jangan makan daging lagi atau jangan makan karbo lagi deh. Kayaknya mungkin mesti lebih cenderung ke sayur mayur atau buah-buahan. Nah, kita lebih kita lebih memprovide ke target audience, target market yang ke sana. Nah, ini kan puluhan tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Pak. Pasti kan banyak perubahan dan juga tren yang Bapak jalanin gitu. Yeah. Ada nggak sih Pak istilahnya inovasi yang Bapak lakukan mungkin dari kepemimpinan Bapak atau keluarga sebelumnya yang akhirnya bisa membuat bertahan sampai sekarang? Ya, jadi kan tadi dari tahun 1947 di Jalan Cemara, terus kita pindah tahun 1960 itu di samping, mohon maaf ya, samping Pasar Boplo gitu. Nah, sejak saat itulah si nenek berpikir gitu, ini kayaknya kalau kita jualan gado-gado doang, kurang banyak yang makan gitu loh. Akhirnya gado-gado sama sate, sama ayam goreng, sama ikan pesmol tenggiri, sama sop buntut, dan menu-menu berat lainnya gitu, supaya lebih banyak bisa mencapai target audience. Karena ya mungkin nenek sadar sendiri kalau orang Indonesia tuh kalau belum makan daging sama nasi, kayaknya belum makan. Iya, kayak ada yang kurang ya Pak? Kayaknya ada yang kurang, kayaknya belum kenyang gitu. Ya tapi tetap harus makan sayuran, gitu. Tetap ada gado-gadonya. Oh, yang utamanya tetap di sayur-sayuran. Nah, cuma kalau saya perhatikan tadi Bapak menyebutkan pesmol, terus habis itu ada sup atau sop apa buntut, tadi ya. Iya. Itu kan sebenarnya makanan-makanan Indonesia. Benar. Apakah sebenarnya nenek atau mungkin keluarga Bapak dalam masa untuk strategi marketingnya gado-gado Cemara tuh punya goals apa sih sebenarnya? Karena segmented banget nih, Nusantara banget. Nusantara banget, kan? Saya gado-gado itu lama. Jadi benar-benar makanan yang orang zaman dulu tapi dinikmatin sekarang. Itu ada strategi apa Kak ke depannya? Kalau menurut saya dari zaman nenek itu mungkin tidak berpikir ke arah strategi marketing mau publikasi gimana, yang penting kita bikin makanan yang enak, customer balik lagi, it's fine, beres gitu. Tapi kalau saya lihat sih dibantu oleh media. Jadi kalau kita lihat nih di dinding kita ini, ya ini baru media cetaknya kan, belum ada juga media elektronik lainnya juga meliput kita gitu. Nah menurut saya sih itu yang menjadi bantuan zaman dulu sebelum ada sosial media gitu loh. Jadi kita suka ada tayang di TV, tayang di liputan-liputan kuliner di media cetak. Nah mungkin itu yang nenek fokuskan zaman dulu ya. Nah kalau sekarang kan beda lagi. Gitu. Kita juga nggak bisa, maksudnya nggak bisa cuma duduk di toko, orang datang. Sekarang udah nggak bisa gitu lagi. Betul. Gitu loh. Kita harus jemput bola lah. Jemput bola. Ya. Salah satunya yang tadi online. Iya. Terus kita juga sekarang harus memikirkan inovasi-inovasi apa lagi di produk kita, gitu loh. Ya salah satunya ini, ya kita untuk kemas. Inovasi packagingnya ya, Pak? Nah untuk kemasannya ini kita nih sekarang menggunakan kemasan karton box yang bisa didaur ulang. Jadi ketika kita beli, ya karton box ini bisa dipakai lagi, ya tidak ada selotip atau unsur plastik lainnya di dalam. Jadi bisa dikumpulin, dikiloin dan dijual. Maksudnya gitu. Masih ada kegunaannya. Masih ada kegunaan yang lain supaya kita bisa mengurangi limbah-limbah yang tidak bisa didaur ulang. Berarti sebenarnya lebihnya gado-gado Cemara kalau boleh saya simpulkan, selain punya kepedulian terhadap makanan Indonesia dan Nusantara, ternyata punya kepedulian juga untuk mengurangi limbah sampah di Indonesia ya Pak? Iya, kita sebisa mungkin kita kurangi lah. Mungkin kalau menghilangkan sama sekali itu susah banget, tapi ya kita kurangi dikit-dikit. Awalnya kapan nih akhirnya Bapak oke kayaknya kita harus pakai ini Pak?
Padahal kan mungkin sebelumnya pasti masih tetap ada unsur plastik kan, tapi apa yang membuat akhirnya Bapak memiliki keputusan untuk oke, kita ganti? Gitu. Karena waktu setelah pandemik kita oke lah, online masih banyak, ya kan? Tapi berkurang. Ya kita market di online tuh ya jauh turun lah dibandingkan waktu masa pandemi. Tapi untuk yang orang datang ke sini untuk makan juga nggak sebanyak dulu. Nah jadi akhirnya kita lebih fokus ke nasi box, catering, kita kirim ke perkantoran. Nah cuma itu kan otomatis banyak menggunakan box. Nasi box gitu. Nah, kalau nasi box yang reguler itu ada bahan baku plastiknya, nggak bisa didaur ulang. Dan itu tuh limbahnya bertumpuk-tumpuk gitu loh. Tong sampah bisa penuh di mana-mana ya kan. Nah, pada akhirnya ya udah coba kita cari cara kita hubungin pabrik karton box. Bisa nggak sih produk kayak gini gitu loh. Tapi kita nggak mau ada staples, nggak mau ada lem, nggak mau ada plastik di sini. Akhirnya kita desain, kita keluarlah seperti ini gitu. Tapi kan bukannya modalnya lebih gede kayak gini Pak dibandingkan yang karton plastik gitu. Tadi orang pikir seperti itu, ternyata tidak. Oh, malah sebenarnya turun 40%, lebih save money 40%. Jadi makanya kita mengencourage untuk UMKM yang lain, coba deh dipakai seperti ini, gitu loh ya. Jadi sebenarnya bukan malah meningkatkan cost kita, malah itu menurunkan cost kita. Selain menurunkan cost dari pihak kita sebagai brand, ternyata malah punya dampak juga buat Indonesia. Buat lingkungan, ya, Pak? betul. Buat lingkungan, ya? Wow, keren juga sih Pak. Ini kok maksudnya berarti sebenarnya strategi dalam berbisnis itu ternyata nggak cuma hanya produk aja ya Pak, kita harus pikirin segala packaging, segala macam. Gitu. Ya ujung-ujungnya kita berharap bisa lebih diingat orang. Iya ya. Sebenarnya bagus sih Pak. Jadi plan base-nya itu nggak cuma makanannya aja, tapi juga pembungkus makanannya juga mendukung kayak gitu. Tapi sebelumnya Bapak pernah kepikiran nggak sih kalau usaha ini, Gado-Gado Cemara ini bisa lebih dari 50 tahun gini Pak? Maksudnya kepikiran gimana tuh? Jadi gini, karena kan ini kan makanan Indonesia, contohnya maksudnya makanan yang bisa ditemukan di tempat lain, tapi akhirnya bisa berjalan sampai 50 tahun lebih lah Pak. Itu kan berarti sebenarnya luar biasa, karena bisa aja orang opsi mungkin beli makanan di pinggir jalan. Nah itu pernah nggak sih Bapak akhirnya kepikiran achievement Bapak sampai lebih dari 50 tahun kayak gini bertahannya? Ya itu. Satu ya kita tentunya kita menyediakan paket-paket yang nggak cuma sayuran doang, jadi kita combine sama lauk pauknya. Jadi yang seperti saya bilang memang orang Indonesia tuh jarang sekali yang makan benar-benar murni sayuran. Jadi kita juga di sini kalau kita lihat di sini ada paket-paket ya, ada paket cemara 1, 2, 3. Nah itu kombinasi antara gado-gado sama sate, gado-gado sama ayam goreng, sama empal goreng ya, dan masih banyak paket-paket yang lainnya. Gitu. Tapi tentunya yang kedua harus dengan harga yang terjangkau. Ya salah satunya ya itu kita tetap mempertahankan supaya harganya ini jangan sampai di atas 50.000 atau 40.000 lah ya maksimal seperti itu. Tapi customer juga dapat menu-menu yang beraneka ragam. Gitu. Ya mungkin nggak bisa paling murah gitu, tapi di sini kita bisa lebih banyak menggait target market. Nah, sekarang kan banyak ya Pak yang membuka usaha di bidang kuliner. Seperti yang kita tahu, sekarang lebih banyak makanan yang junk food ataupun fast food. Bapak tetap bertahan menjual makanan Indonesia. Sebenarnya apa sih yang membuat keyakinan Bapak, dan akhirnya apakah nanti ke depannya Bapak akan contohnya tetap dengan makan Nusantara, atau ke depannya bisa jadi akan ada campuran-campuran fast food? Kalau menurut saya sih the best food in the world is makanan Indonesia. Ya, udah diakuin di dunia, udah diakuin di mana-mana. Orang Indonesia kalau udah tahu masakan Indonesia di sini, mau keluar negeri manapun dia akan balik-baliknya ke masakan Indonesia lagi. Ya, itu udah diakui lah secara dunia. Jadi saya udah yakin banget, udah nggak bakal salah langkah lagi kalau kita tetap di jalur masakan Indonesia. Jangan kemana-mana deh, gitu. Yang kedua ya tetap harus mempertahankan mutu dan rasa. Ya, kita juga di sini berusaha ya supaya makanan kita upgrade terus ya. Ya puji Tuhan tahun 2023 kemarin ya kita berhasil dapat halal. Jadi kita sudah mendapatkan sertifikasi halal di sini.
untuk seluruh cabang restoran Gado-Gado Cemara, untuk dapur pusatnya dan menu makanan minuman yang kita jual semuanya udah dapat sertifikasi halal. Nah, tadi Bapak membahas tentang mutu dan rasa. Itu kan sebenarnya concern penting ya, apalagi kalau makanan Indonesia itu terkenal dengan bahan-bahan alami, bahan-bahan yang natural. Nah, itu bagaimana strategi Bapak dalam mempertahankan itu? Bagaimana caranya dan akhirnya bisa mendistribusikan ke cabang-cabang lainnya, itu gimana Pak? Apa Bapak punya dapur khusus atau bikin semua bahan-bahannya sendiri sampai akhirnya Bapak bisa ngukur, oh iya ini udah paling baik nih, atau Bapak ternyata pure ngambil dari supplier, gimana Pak strategi Bapak? Kalau untuk bahan-bahan dari alam kita masih ngambil dari supplier. Kayak misalnya kacang tanah, sayur-sayuran kita masih diambil dari supplier, tapi tentunya melalui proses QC dari yang terima barang, dicek lagi, ditimbang, difoto, habis itu dilaporin ke kita, oh ini udah sesuai, boleh masuk, oh ini nggak sesuai, tolong di reject. Gitu. Terus juga dari yang mengolah juga dia bisa lakukan QC. Terus sampai yang menyajikan juga, kita biasanya kan kalau restoran itu kan dia bikin makanan, bikin bumbu, dia cobain pas bumbunya udah jadi. Kalau kita enggak, kita selain itu juga sampai tutup, sampai closing, yang tugas closing itu harus cobain bumbu yang masih ada sisa, yang masih tersisa. Oke, gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan orang yang terakhir beli itu masih enak atau enggak. Jadi misalnya kita closing jam 9 malam nih. Iya. Tadi kan ada yang beli kan jam 8:59 pasti ada yang beli kan gitu. Nah, kita mau pastikan itu makanan terakhir yang keluar dari dapur kita apakah masih enak atau enggak. Gitu. Kalau misalnya memang ada ada yang tidak sesuai, ya besok pagi harus diperbaiki. Besok pagi kita evaluasi ini salahnya di mana, gitu. Terus juga yang nggak kalah penting adalah masukan dari customer. Nah itu yang sangat penting buat kita, gitu. Karena ya tahu sendiri customer kan adalah QC yang paling jujur ya. Betul. Saking jujurnya bisa dilihat oleh semua orang gitu kan. Betul. Gitu. Nah itu sangat penting buat kita gitu. Jadi masukan customer sekecil apapun kita tuh pasti concern. Kita pasti langsung perbaiki saat itu juga gitu. Ya mudah-mudahan sih masukannya jangan terlalu inilah ya. Jangan salahnya jangan terlalu fatal gimana gitu kan. Misalnya ada ini kok kita makan ketoprak bihunnya udah dingin ya gitu. Wah itu kita langsung perbaikin besoknya seperti itu. Oh oke. Kalau terkait dengan QC Pak, memangnya ada berapa jenis bahan Pak yang akhirnya Bapak membuat sendiri untuk menjaga kualitas dari makanan Bapak? Kita waktu di audit halal itu kita bahan-bahan ya, bahan baku sampai bahan setengah jadi. Ada 159 bahan baku dan bahan jadi. Oke. Tentunya nggak semuanya yang dari mentah, ada yang udah setengah jadi, ada yang kita bikin sendiri. Kayak misalnya yang kita bikin sendiri itu kayak lontong, ayam goreng, bubuk ayam gitu, bumbu ayam, bumbu untuk bikin ikan pesmol. Kita produksi sendiri dari dapur pusat. Itu yang nanti kita akan distribusikan ke masing-masing cabang. Tadi mereka mengolahnya lagi menjadi bahan jadi. Ya itu memang bukan harus menjadi suatu rutinitas ya. Jadi kadang juga banyak juga bahan yang setiap hari kita selalu replace. Jadi kalau sayur-sayuran itu kan kita nggak bisa simpan dalam kulkas. Itu sehari bisa 2-3 kali ngambil. Gitu. Jadi ya yang penting kita pertahankan sistemnya, pertahankan cara pengolahannya. Ya mudah-mudahan sih bisa bertahan terus ya kita ya dengan lakukan hal seperti ini. Nah Pak terakhir nih, banyak banget istilahnya makanan Indonesia atau kita bahkan generasi Z atau generasi milenial itu udah mulai ninggalin makanan Indonesia kan Pak. Kita udah mulai suka banget sama makanan yang fast food, yang junk food, bahkan untuk orang yang suka sayur aja tuh udah jarang Pak. Coba dong Pak kasih pesan buat anak-anak muda ataupun nanti generasi selanjutnya terkait makanan Indonesia. Karena kan Bapak salah satu pelopor bisnis makanan Indonesia kan. Iya. Saya katakan di sini masakan Indonesia adalah satu masakan yang udah the best, udah diakui di seluruh dunia paling enak. Yang kedua, cara pengolahannya itu paling ribet, paling membutuhkan ketelitian dan paling membutuhkan waktu. Jadi ya mohon kerja keras yang kita sudah lakukan dari zaman nenek buyut kita dijaga. Ya mohon dicoba dan
Harusnya sih disukai. Iya, udah nggak usah disuruh, ayo suka dong. Harusnya sih udah otomatis suka dengan masakan Indonesia. Ya, cobain deh. Ya, setiap masakan Indonesia tuh ada ciri khasnya. Oke. Terima kasih ya Pak udah menyediakan waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol, udah edukasi kita juga tentang makanan Indonesia. Kalau buat aku sih ya, gado-gado Cemara tuh beneran enak banget. Jadi kalau kalian mau cobain gado-gado Cemara, itu ada Instagramnya kan ya Pak ya? Ada. Namanya apa Pak? @gado-gado Cemara. @gado-gado Cemara iya. Itu Hanes reviewnya dari aku tuh makanan bumbunya tuh light, terus habis itu porsinya banyak. Sama apa lagi ya? Aku tuh kalau makan suka ada dapat satenya gitu, dan menurut aku ini nggak di semua tukang gado-gado sih menyediakan. Ini merupakan inovasi yang benar-benar support keinginan orang Indonesia ya. Kalau harus ada lauk, terus ada sayur, sama ada karbonya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau cobain gado-gado Cemara, langsung coba aja. Dan nanti ternyata man behind-nya gado-gado Cemara itu adalah Bapak Daniel. Oke, terima kasih juga atas kunjungannya, atas reviewnya. Ya, sukses selalu dan sehat selalu. Amin, terima kasih ya Pak.